Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di SMP Katolik Andaluri. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS. Mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Submaterinya, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah melakukan observasi ke ruangan, siswa dapat menjelaskan konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorong dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan identifikasi peta, siswa dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Yang pertama adalah tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Cakupan ruang di permukaan bumi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lapisan udara, yang kedua, wilayah perairan, dan yang ketiga, wilayah daratan. Yang kedua, interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan yang terjadi antara satu ruang dengan ruang yang lain. Interaksi antar ruang ini dapat berupa perpindahan manusia atau sering disebut dengan mobilitas sosial. Yang kedua, perpindahan barang dan jasa atau sering disebut dengan transportasi. Yang ketiga, perpindahan informasi dari satu tempat ke tempat lain atau sering disebut dengan komunikasi. Nah, interaksi bisa terjadi itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu saling melengkapi, yang kedua itu kesempatan antara, dan yang ketiga itu kemudahan transfer. Yang berikut, kita akan belajar tentang pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Yang pertama, kita akan belajar pengertian dari peta, atlas, dan globe. Setelah itu, yang kedua, kita akan belajar komponen-komponen yang terdapat pada peta. Yang ketiga itu kita akan belajar tentang letak dan posisi geografis Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Yang pertama, pengertian peta, atlas, dan globe. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Yang kedua, atlas. Atlas itu adalah kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku. Dan yang ketiga, globe. Globe itu adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Globe ini dia berbentuk bulat yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Oke, yang berikut sekarang kita akan belajar tentang komponen-komponen yang terdapat pada peta. Di sini Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, judul peta. Judul peta ini digunakan untuk
mengetahui gambaran umum isi daripada peta. Judul peta ini, ya, ini contohnya di sini, peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2016. Jadi ini yang namanya judul. Jadi misalnya kita gambar peta, ibu kasih kalian tugas gambar peta. Di situ judulnya kepadatan penduduk Indonesia tahun 2016. Di sini dengan orang melihat saja judulnya, orang akan bisa tahu, oh, berarti isi peta ini adalah tentang kepadatan penduduk pada tahun 2016. Yang berikut, skala. Nah, skala ini menunjukkan perbandingan ukuran objek sesungguhnya dengan ukuran objek di peta. Ini yang namanya skala peta. Yang berikut, tanda orientasi. Tanda orientasi ini berfungsi menunjukkan arah mata angin pada peta. Ini yang namanya tanda orientasi atau lambang orientasi. Yang berikut, simbol. Nah, simbol itu merupakan tanda pada peta untuk mewakili kenampakan objek sebenarnya. Yang berikut, garis koordinat. Ini namanya garis koordinat. Garis koordinat itu merupakan garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ini, nah, garis lintang dan garis bujurnya. Yang berikut, inset. Inset itu digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Tapi di sini ibu tidak gambar. Sebenarnya kalau inset itu ada di pojok-pojok sini atau pojok sana sedikit, ini karena kepadatan penduduk. Kalau misalnya peta Indonesia atau tentang pulau apa gitu, dia akan muncul di sebelah samping-samping sini. Nah, itu namanya inset. Yang berikut, legenda. Legenda itu menunjukkan keterangan simbol yang digunakan dalam peta. Ini misalnya simbol ini yang merah tadi, ibu kota provinsi. Ini yang warna-warna ini semua, ini warna coklat muda, coklat tua, kuning dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada legenda. Yang berikut, sumber peta. Itu sumber peta memberikan kepastian tentang data yang digunakan dalam pemetaan sehingga informasi yang disajikan akurat. Ini yang namanya sumber peta. Yang berikut, garis tepi. Garis tepi berfungsi untuk menuliskan angka-angka astronomis lintang dan bujur. Ini yang ada angka-angka, kamu lihat ini ada 10 derajat, ada 0 derajat, di bawah ini ada 140 derajat, 130, 120. Ini yang namanya garis tepi. Yang berikut, lettering. Itu adalah tulisan nama objek dan keterangan termasuk angka pada peta. Ini yang namanya lettering. Misalnya ini ada Jayapura, Ambon, dan sebagainya. Ini lettering. Yang berikut, sekarang kita akan belajar tentang posisi dan letak Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia, kita lihat di sini, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang berikut, letak geografis. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu tempat dilihat dari permukaan bumi di sekitarnya. Letak geografis Indonesia, sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Kalau sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik.
Yang berikut kita lihat pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Yang pertama, pergantian musim. Gerakan revolusi bumi menyebabkan matahari seolah-olah bergerak bolak-balik di antara garis balik utara dan garis balik selatan. Gerakan matahari ini disebut gerakan semu matahari. Gerakan ini mengakibatkan daerah yang berada di lintang rendah seperti Indonesia mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Nah, kondisi ini menyebabkan Indonesia itu hanya mengalami 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua, pembagian daerah waktu. Letak Indonesia yang berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ini menyebabkan wilayah Indonesia ini mengalami 3 zona waktu. 3 zona waktu ini yaitu waktu Indonesia Timur, WIT, waktu Indonesia Tengah, WITA, waktu Indonesia Barat atau WIB. Nah, setiap zona waktu di Indonesia ini terdapat selisih 1 jam. Jadi berbeda antara WIB, WITA, dan WIB. Yang berikut perilaku angin. Letak Indonesia yang berada di daerah ekuator atau sering kita kenal dengan istilah khatulistiwa ini menyebabkan letak Indonesia berada di pertemuan angin pasat dari belahan bumi utara dan selatan. Angin pasat merupakan angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ekuator atau menuju khatulistiwa, sehingga kita Indonesia ini beriklim tropis. Materi kita sampai di sini untuk pertemuan pertama. Kita akan melanjutkan materi berikutnya pada pertemuan kedua pada minggu depan. Sampai jumpa. Ingat, belajar di rumah, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker. Gunakan HP untuk belajar, bukan main game. Selamat siang.